kita. Sekarang video ini dibuat 2026. Nah, Tapi kita ke Jepangnya enggak 2024 itu enggak. Kita juga berdarah-darah dulu ini sampai ke Jepang ini tuh. Sengsara dulu ya kan? iya guys. Kita sengsara dulu, kita capek-capek dulu gitu. Kayak intinya Menguji perjalanannya itu banyak banget. Nah, intinya intinya itu bahasa Jepang setara level N4 ataupun JFT Basic A2. Ya. Mungkin akan berhubungan ini pertanyaannya nih. Ini belajarnya di mana? Gimana cara belajarnya? Halo guys, kembali lagi di channel Iyek. Jiek. Jadi pada kesempatan video kali ini ada sedikit yang berbeda guys. Kita sedang ada di suatu tempat ya. Ada di bebatuan alam seperti ini. Di video kali ini kita akan membahas komentar-komentar yang sekiranya kita bisa menjawabnya dan itu yang berhubungan dengan proses kerja ke Jepang. Sebenarnya ada beberapa orang yang bertanya ya, tapi kita akan jawabnya itu satu persatu. Jadi satu pertanyaan, satu video ya, terutama videonya yang berbeda-beda ya. Dan kalau misalkan ada yang bisa kita jawab, terutama yang kita pernah lakuin dan kita paham, maka kita akan bahas di video seperti ini ataupun tanya jawab seperti itu guys. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan seseorang ini di 2 hari yang lalu ya. Dari Mudsuber ya. Mudsuber. Hai Kak, katanya. Next, mungkin bisa buat konten cara magang atau TG ke Jepang jalur mandiri Kak. Makasih sudah mau direpotin. Oke, jadi teruntuk jalur mandiri ini ya, mungkin agak sedikit kita jelaskan menurut pemahaman kita sendiri. Soalnya kita tuh bukan pure mandiri. Bukan pure enggak tuh. Bukan pure mandiri. Bukan pure mandiri banget, tapi kita ada lembaga yang membantu kita, tapi prosesnya itu kita itu mandiri gitu kan. Ya cuman lembaga itu tuh kayak pendidikan bahasa Jepang sama ngasih jobnya gitu. Oke, jadi gini ya, kalau misalkan untuk magang itu fix nggak ada mandiri ya. Magang tuh nggak ada. Oke, jadi intinya kalau misalkan sehubungan dengan pertanyaan ini, magang atau TG secara mandiri, oke, jawabannya magang itu nggak ada magang secara mandiri. Oke, udah kelar itu ya pokoknya. Nah, sekarang TG guys. Untuk TG ini sendiri, dikarenakan ada beberapa teman teman saya sendiri yang memang dia itu TG secara mandiri. Jadi bagaimana sih alur prosesnya? Oke, bener-bener dari nol nih, bener-bener dari nol ya. Nggak kita bahas dimulai dari nyari loker, nggak nyari TSK, dari belajar, pokoknya dari bener-bener dari nol aja. Yang namanya mandiri kan itu nggak ada pihak lain yang didatangkan ataupun pihak yang istilahnya dilibatkan gitu. Mulai dari proses pembelajaran sampai keberangkatan berarti sendiri ya. Tapi walaupun itu sendiri bukan artinya datang ke Jepang sendiri tanpa ada itu istilahnya penyalur, enggak. Tapi ada istilahnya itu TSK ataupun istilahnya TSK itu lembaga penyalur perantara antara kita dengan perusahaan tersebut. Dengan perusahaan Jepang. Karena apa? Karena perusahaan juga tidak bisa senonoh-nonoh gitu langsung ngambil orang gitu dari apalagi kita dari luar negeri kan. Kecuali kalau kita itu warga lokal itu nggak perlu TSK. Mungkin kayak di Indonesia kita kerja itu langsung kita ngelamar ke perusahaannya, keterima ya udah kerja gitu. Kalau di Jepang kan kita dari luar negeri ini butuh TSK untuk menyalurkannya ke perusahaan tersebut. Oke, jadi tapi yang mau kita bahas di sini yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah belajar bahasa Jepang. Oke, mungkin banyak orang ya yang nggak terlalu fokus ke belajar bahasa Jepang ya. Yang penting itu udahlah, yang penting berangkat dulu ke Jepang gitu. Padahal salah kaprah ya. Ternyata bahasa Jepang itu di sini tuh bener-bener jadi bekal nomor 1 nggak sih? Iya, nomor 1 itu kehidupan di Jepang, urus ABCD di Jepang. Makan di Jepang. Bahkan kehidupan sehari-hari pun kayak kalian belanja iya, kayak maksudnya kayak makan aja gitu kan. Kayak misalkan ke konbini, ke ke supa atau supermarket itu kan, itu bener-bener perlu bahasa Jepang. Iya, betul. Ya minimal dasar-dasar. Nah,
kita karena ini pertanyaannya apa ya, mendasar banget, jadi kita juga akan ceritakan syarat-syarat mendasar juga. Jadi untuk dasar ini teman-teman, untuk dasar ini kita itu untuk syarat kerja TG aja ya. Untuk TG ini tuh kita itu harus punya sertifikasi bahasa Jepang ataupun apa itu namanya, JFT minimal. JFT minimal ya, ataupun JLPT setara N4. Oke, tapi dikarenakan JLPT itu dalam 1 tahun cuma 2 kali ya, banyak yang nggak ambil. Dalam arti nggak ambil itu terlalu lama, terlalu susah juga ya. Sulit. Jadi untuk apa ya itu istilahnya, untuk opsi lainnya lain itu jadi menggunakan JFT. JFT Basic A2. Nah, dan itu pun JFT Basic A2 tuh nggak terlalu susah ya. Belajar 2 bulan 3 bulan aja dari nol itu bisa. Terus dia nilai plusnya itu sering ya, bukan yang setahun cuma 2 kali. Iya, jadi dalam 1 tahun itu berapa kali ya dulu ya? Berapa kali ya? Pokoknya sekitar 2,5 bulan itu udah ada lagi ya? Ya pokoknya bukan setahun 2 kali lah, beda sama JLPT itu. Dulu pokoknya. kan kita 2024 2023 ya. Kita 2024 kan? JFT itu 2024. Ya 2024-an guys kita. Sekarang video ini dibuat 2026. Tapi kita ke Jepangnya enggak 2024 itu enggak, kita juga berdarah-darah dulu ini sampai ke Jepang ini tuh, sengsara dulu ya kan? Iya guys. Kita sengsara dulu, kita capek-capek dulu gitu, kayak intinya menguji perjalanannya mental. Itu banyak banget. Nah intinya intinya itu bahasa Jepang setara level N4 ataupun JFT Basic A2. Mungkin akan berhubungan ini pertanyaannya nih, ini belajarnya di mana, gimana cara belajarnya. Oke guys, untuk pembelajaran dasar itu sendiri bebas dan sekarang itu banyak opsi, entah itu dari YouTube, entah itu kelas online, entah itu dari buku, itu bisa banget, tergantung orangnya mau belajar atau enggak. Untuk ini sendiri guys, untuk belajar level dasar sendiri, ini just for information ya, bahwa kita di channel ini tuh buka kelas online tapi untuk kelas N5. Jadi untuk dasar. Nah nanti kalau misalkan mau ngambil JFT Basic A2 bisa kita bantulah ya, untuk untuk latihan soal dan yang lain sebagainya. Kalian kalau yang nanya siapa yang ngajar, dia sendiri, IEK sendiri yang ngajar guys. Aku tidak ikut mengajar. Jadi kelas online bahasa Jepang kita tuh udah berjalan sekitar 3 bulan guys. Sebenarnya 4 bulan ya, cuman waktu itu karena aku ada ambil JLPT N3 juga. Jadi fokus ke JLPT dulu ya. Jadi aku juga ada itu istilahnya agak sedikit break dulu lah gitu. Tapi kemarin nah ini kelasnya guys ya, namanya itu NGC, Napis Japanese Class. Nah kalau misalkan ada yang mau join ataupun ada yang mau tanya-tanya, silahkan komen-komen juga bisa. Kita bisa bimbing insya Allah sampai beres dasar JFT. Ataupun N5 kayak gitu ya. JFT juga bisalah, asalkan ada kemauan aja gitu, ada kemauan dan ada itu istilahnya mau ngikutin arahan gitu. Karena apa? Karena jujur yang belajar bahasa Jepang itu sulitnya itu bukan ini loh, bukan bodoh ataupun pinternya orang, tapi nggak konsisten sama malesnya itu. Sebenarnya pasti bisa siapapun seperti itu. Oke, yang pertama itu JFT Basic A2 ya, itu pertama. Yang kedua apalagi? SSW. Kalau itu kan kita kan TG kan, harus perlu SSW guys. SSW itu apa? SSW itu sertifikat kalian tuh kemampuan di bidang itu. Misalnya kalian mau jadi kaigo, kalian harus punya sertifikat kalau kalian itu pernah belajar kaigo. Nah itu ada sertifikatnya namanya SSW. Ataupun sertifikasi skill worker seperti itu. Dan itu tuh bukan hanya SSW kaigo ya teman-teman, tapi tergantung bidang kita yang maksudnya tergantung bidang yang mau kita ambil. Contoh aja misalkan aku ini kan kaigo ya, harus punya kaigo gitu. Sedangkan kaigo itu dia itu bukan hanya 1 kali ya tesnya tuh ya, tapi ada 2 kali guys. Jadi pertama itu SSW Kaigo Indonesia dan yang kedua itu SSW Kaigo bahasa Jepang. Jadi tes bahasa Indonesia ya iya, tes Jepang ya iya. Belajarnya dari mana? Sama dari buku juga, bisa mandiri, bisa dari YouTube, bisa masuk kelas online dan yang lain sebagainya itu bisa. Jadi silahkan cari info-info tersebut
sesuai dengan kebutuhan. Lalu mungkin ada yang mungkin ada juga yang ambilnya itu ataupun sukanya itu di pengelolaan makanan ataupun di manufaktur gitu, Di kayak Inshokuryo Hinsei Zogyo. ya kayak bikin apa itu namanya, bikin mie gitu kan, Ya, bikin kayak pengolahan roti, bento-bento gitu kayak buat bisa, bento. guys. Ya intinya yang sehubungan dengan pengelolaan makanan itu SSW-nya ataupun sertifikasi skill worker-nya. Jadi dia itu beda lagi gitu kan. Iya. Kalau itu cuman ada satu sih guys, kalau yang ada 2 tuh cuman kaigo sih. Iya, Yang seperti lainnya itu. tuh cuman 1 kali. Dan buat informasi juga bahwa aku itu datang ke Jepang guys, itu udah memiliki 3 SSW ya. Dalam arti 3 SSW ini tuh 2-nya kaigo dan 1-nya itu pengolahan makanan. Jadi kalau misalkan aku mau pindah ke pengolahan makanan, aku udah bebas. Kayak gitu guys. Soalnya seperti pengolahan itu. makanan di Jepang juga tuh nggak terlalu ketat kayak kaigo. Kalau kamu kaigo di Jepang terus mau pindah ke shisetsu lain tuh banyak shisetsu yang menerapkan harus N3 gitu kan. Tapi kalau pengolahan makanan itu banyak kok guys yang nggak tercantum harus N3 gitu tuh. Iya. Ya intinya Lebih itu juga inilah. ngaruh ke gaji lah ya. Iya. Oke, intinya itu tentang SSW ya. Jadi kita bahasnya agak panjang-panjang soalnya buat lebih memperjelas kayak gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita itu ya harus melengkapi persyaratan-persyaratan ya. Persyaratan-persyaratan ataupun dokumen-dokumen yang untuk penting kalian pergi intinya. ke luar negeri. Oke, kita ingat-ingat dulu nih. Nanti ketika kita udah beres SSW, kita itu harus apa dulu ya? Bikin paspor dulu. Bikin paspor. Ya kan? Oke, intinya bikin paspor itu ya adalah tutorialnya ya, banyak di YouTube, di Soalnya ini guys, kenapa paspor dulu? Karena paspor itu jangka masa berlakunya tuh lama. Ya. Sedangkan kalau visa itu cuman berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi kita kalau belum dapat job yang pasti bikin visa itu tuh nggak boleh guys. Kalian harus dapat job dulu, turun kontrak dulu, baru visa. Iya. Tapi kalau paspor itu kalian dapat job cukup dengan syarat kontrak kerjanya aja, itu buat syarat kita mau bikin paspor. Nggak tahu berangkatnya kapan, itu bisa bikin paspor guys. Iya, jadi intinya kita itu ketika udah beres tadi syarat-syarat tadi, sertifikat bahasa Jepang, JFT, SSW, terus SSW, lalu bikin paspor. Tapi sebelum bikin paspor kita bukannya itu dulu ya, Kenko Sindang dulu ya? Kenko Sindang dulu nggak sih? Kenko. Oh, itu persyaratan bikin paspor. Iya. Apa itu visa? Kenko Sindang. Enggak. Kenko Sindang tuh persyaratan bikin visa nggak sih? Paspor juga nggak sih? Paspor juga iya. Oh, dua-duanya pakai sih. Iya guys. Oke. Jadi nanti tuh kita juga cek kesehatan ya. Pokoknya ataupun medical check up. Paspor itu tuh persyaratannya paling banyak guys. Iya, bikin paspor tuh banyak. Ada banyak ada pertama surat kontrak kalian dari Jepang yang ditranslate ke Indonesia. Terus ada sertifikat SSW. Pertama SSW ya, kalau JFT itu opsional. Terus ada Kenko Sindang, terus ada surat izin dari kelurahan, surat izin orang tua. Pokoknya ada macam-macam deh syaratnya, nanti di ini kita cantumin ya guys. Di sini kita ya, cantumin ya. Ada persyaratannya banyak. Nah, itu kalau misalkan yang lewat LPK guys. Tapi kalau misalkan nggak lewat LPK itu tidak usah ada keterangan dari lembaga kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan nggak ada dari lembaga, itu jujur ya, karena kita nggak pernah pakai, kemungkinan itu pakainya tuh paspornya tuh kayak paspor jalan-jalan. Emang paspor jalan-jalan ada? Ada. Masa? Temen aku ada yang pakai paspor jalan-jalan guys, karena dia tuh paspor turis. Iya, bukannya itu visa ya, Yek? Bukan, paspor. Masa iya? Iya. Dia kontraknya belum turun waktu itu. Terus pakai paspor jalan-jalan. Kalau visa tuh harus, nggak boleh, nggak ada visa jalan-jalan itu kalau kita harus. Justru visa ada, visa turis, visa. Enggak, tapi kalau kita kan visanya 5 tahun. Oh iya ya, kita 5 tahun. Kita visanya visa TG. Tokutegino namanya. Nah, itu 5 tahun. Nggak bisa diganggu gugat itu kalau visa. Kayak gitu guys, kita itu. Jadi intinya
banyak ya persyaratan-persyaratannya itu kalau misalkan kita sebelum ke Jepang itu pas di Indonesia tuh pusingnya minta ampun ya. Pusing banget. Apalagi apa namanya kayak ini guys, apa namanya kayak di Indonesia itu kayak ada aja gitu permasalahannya tuh. Ya dari itu, kalau aku nih ngerasanya kalau di Indonesia tuh kayak surat izin kelurahan itu tuh paling ribet guys. Nanti aku tuh kan kesana ya, minta surat izin gitu kan. Aku udah bawa berkas-berkas apa namanya surat kontrak kerja. Aku bilang mau Masa kerja ke ke luar kelurahan? negeri. Iya aku ke kelurahan. Terus apa dibilangnya? Ada persyaratan lain, kamu harus ini izin orang tua, izin ini dulu RT. Harus dari RT dulu, pengantar RT. Udah aku ke RT. Terus aku kesana lagi, lurahnya nggak ada. Harus nunggu lagi besok. Terus pas besokannya lurahnya lagi rapat, nunggu lagi. Aku kesana kan siang rapat nih, katanya pulangnya sore. Aku sore kesana tuh nggak ada lagi guys ternyata. Dan hari berikutnya itu tuh bener-bener taiheng banget. Sedangkan kita tuh misalnya bikin paspor kan kita udah daftar di aplikasi nih. Tanggal misalnya aku bikin paspor itu ya? Iya. Aku misalnya tanggal 15 nih. Sedangkan aku surat izin kelurahannya tuh udah mepet ke tanggal 15 dan lurahnya nggak ada mulu. Itu tuh keselnya di situ. Kesel gitu ya. Jadi gini loh, kita itu mau kerja ke Jepang ya kelihatan kita kan udah taiheng dari awal ya. Udah sulit dari awal ya. Iya. Udah proses bahasa Jepang kita juga lama Iya. gitu kan. Udah bayar apa namanya udah banyak keluar duit lah, Iya, itulah betul. inilah. Buat kesana kemari kan butuh Proses uang ya guys. apa namanya proses itu aja tuh udah bikin waktu kita tuh habis gitu. Iya. Ditambah lagi dengan hal-hal yang kayak gitu kayak hal-hal kayak- sedetail-detail nggak jelas gitu. Itu kadang-kadang bikin kesel dan itu wajib diperhatiin guys. Jadi kita sharing-sharing di sini bener-bener sharing pengalaman kita pribadi. Betul. Kalau mungkin kalau Yek di situ ya. Kalau aku dulu justru di mana itu di Jakarta. Paspor. Di paspor. Waktu itu aku bikin paspor dan memang keterangannya itu 4 hari ya. Iya. Keterangan 4 hari dan 4 hari kerja. Dan aku datang hari keempat. Alasannya apa coba? Mesinnya rusak. Terus yang harus ditunggu apa itu? Katanya tunggunya sore ini atau besok. Sore ini atau besok. Sedangkan sore kita kesana lagi belum. Ya besok lah. Terus pas besokannya kesana lagi. Besoknya kesana lagi masih belum bisa juga. 2. Pokoknya. Sedangkan nih ya Iyek itu dari Subang, terus dia ke Jakarta. Sedangkan dia tuh kan bikin paspor tuh pikiran dia kan cuma 4 hari ya guys. Dia tuh tinggal di Jakarta 4 hari itulah niatnya ya. Cuman karena paspor itu diundur-undur karena ada masalah itu, dia jadi nggak pulang-pulang ke Subang, jadi nambah hari di Jakarta. Jadi intinya apa ya? Bener-bener banyak hal-hal yang di luar dugaan gitu maksudnya tuh. Bener-bener banyak hal di luar dugaan, terus kayak hal nggak jelas lah intinya kayak gitu. Tapi gini loh guys, tapi paspor itu bukan harus di Jakarta ya. Dia di setiap daerah tuh ada. Setiap daerah tuh ada. Cuman di Jakarta itu ada yang polikarbonat. Iya. Jadi itu apa namanya? Sebenarnya dimanapun ada nggak sih yang polikarbonat itu? Tapi di setiap daerah cuma satu. Oh gitu. Di Jakarta cuma di Jaksel. Oh gitu. Ada satu. Nah itu tuh kayak bahannya tuh kayak KTP gitu loh guys, tebel gitu kan. Paspor itu bagus. Aku kan udah bikin duluan. Nah Iyek pengen kayak gitu. Aku pengen ikut kayak gitu. Jadi dia bikinnya di tempat sama kayak aku. Ya Cuman, btw aku kita ketemu ini di Jepang nggak bareng guys. Jadi dia dulu udah hampir 1 tahun. Aku baru datang ke Jepang. Udah 6 bulan lebih lah. Kayak gitu. Iya. Oke kita lanjut deh. Itu kan tadi intinya persyaratan ya. Oke tadi udah SSW. Udah apa JLPT ataupun JFT SSW. Terus kayak paspor, Kengko Sindang ataupun MCU, terus kayak apalagi itu visa. Nah intinya gini, untuk proses-proses ini, untuk proses-proses visa apa kayak paspor itu tuh ada rincian-rinciannya lagi gitu. Dan kemungkinan tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya tahun itu akan berubah. Kita waktu itu 2024 2025 lah ya. Masih peraturannya masih kayak gitu. Masih kayak gitu. Cuman nggak tahu kalau sekarang itu saat ada ini, yang berubah. Saat ini kita nggak terlalu memerhatikan proses tersebut karena kita udah beres ya, kemungkinan ada berubah, ada syarat lain. Itu silakan tentukan maksudnya disesuaikan dengan waktu kalian bikin. Jadi cerita-cerita dari kita ini hanya buat
apa istilahnya Buat gambaran kalian aja. tahu aja guys, untuk kalian yang awam Heeh. banget nih, biar ada gambaran oh jadi gini-gini gitu. Untuk terperincinya Heeh. nanti kalian bisa kalau mau Adem nyari banget sendiri nyari, cuman kalau mau nanya ke kita juga bisa komen lagi ya guys. Nanti kita jelasin secara rincinya syarat apa aja, misalnya syarat visa, syarat paspor gitu, kita bisa bantu jelasin lebih rincinya lagi gitu. Lalu selanjutnya kita itu masuk ke proses. Lalu selanjutnya guys, kita itu masuk ke proses Jepangan nih. Nah, Tiket udah pesawat. belum, sabar dulu. Udah nih, intinya kita udah punya SSW, udah punya JLPT ataupun JFT. Apa namanya, kita juga Terus udah punya paspor. Kita visa. itu masuk ke tahapan cari TSK ataupun ya apa namanya? TSK tuh udah sebelum paspor. Enggak, ini kalau mandiri ya. Iya, kan persyaratan paspor itu kan kontrak. Oh iya, ya intinya kita apa namanya TSK ya, maksudnya Enggak, jadi kalau mandiri tuh JFT, TSK dulu. SSW, baru TSK. Oh, baru proses dokumen gitu ya. Kamu kalau udah JFT, SSW itu kan mandiri bener-bener sendiri kan. Kalau udah kamu mau nyari job ya harus TSK. Kamu nggak bisa nyari job di Jepang itu kayak misalnya ada job nih, terus kamu ngelamar. Itu kalau kamu dari luar negeri tuh biasanya pakai TSK guys, apalagi kalau kamu mandiri. Iya TSK dulu ya. Iya, udah TSK baru job. pemrosesan itu ya. Jadi intinya udah TSK baru TSK. paspor. Gimana cara nyari SSW, TSK? Gimana cari TSK? Ada banyak guys di IG. Intinya sekarang tuh untuk nyari-nyari info TSK, info apa namanya penyalur gitu tuh banyak banget guys. Kita nggak akan ngerekomendasiin satupun. Soalnya kita belum pernah ya. Gini, bukan masalahnya nggak pernah. Kita bisa suruh aja ataupun kita bisa rekomendasiin yang pernah kita pakai. Tapi takutnya aku juga lama banget nih. Takutnya ada sesuatu yang terjadi dengan kalian yang kita rekomendasikan dan kalian merasa dirugikan dengan kita. Kita nggak mau. Jujur, itu banyak banget orang-orang yang kayak gitu guys di Jepang itu. Mending kalian cari aja guys, dipilah-pilih sendiri. TSK Pilih-pilih tuh banyak sendiri. banget, ada yang gratis, ada yang berbayar. Seperti itu. Ada yang orang Jepang, ada yang orang Indo. TSK tuh ada bermacam-macam guys. Setelah beres, ya mungkin kalian akan mensetsu. Mensetsu itu interview. Setelah interview itu kalian akan apa itu istilahnya akan disuruh beli tiket pesawat ataupun dibeliin ya kan. Iya. Nah setelah itu langsung ke Jepang atau masih ada lagi? Intinya gini, dapat TSK, terus mensetsu, dapat job, paspor. Abis dapat job paspor itu kan belum ada tanggal keberangkatannya, kalian belum jelas. Tapi paspor dulu. Nanti setelah paspor, terus kalian udah ada tanggal keberangkatan, misalnya COE-nya turun, baru visa. Jadi untuk syarat bikin visa itu harus ada tiket pesawat sama tanggal keberangkatan yang jelas. Itu kalau visa. Jadi intinya gitu guys. Untuk masalah tiket bayar sendiri atau diklaim perusahaan itu tuh tergantung. Nggak semuanya bayar sendiri atau nggak semuanya diklaim. Kalian harus pinter-pinter nyari. Kalau kalian mensetsu, kalian tanyain tentang tiket pesawat itu gimana gitu. Ya, jadi sesuai apa namanya disesuaikan dengan persyaratan dan sesuai dengan kualifikasi kaisanya ataupun perusahaan yang ngasih atau enggak gitu kan. Iya. Kalau misalkan udah ada nih tiket pesawat, udah deh berangkat. Jadi yang ngatur semuanya itu TSK. Walaupun kalian mandiri, tapi TSK itu karena dia perantara antara kamu dan perusahaan, kamu ikut TSK guys. Misalnya tiket pesawatnya yang ngurus nanti TSK sama perusahaan yang nego gitu. Kamu atau bayar sendiri atau dibayarin atau setengah-setengah. Itu nanti kamu tinggal bilang TSK aja gitu. TSK yang nyampein ke perusahaan itu. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk proses kerja ke Jepang itu sendiri seperti itu yang udah kita jelasin di awal-awal tadi ya. Jadi prosesnya gitu. Tapi kalau misalkan aman itu gini loh. Tetap lewat LPK. Jadi lewat LPK yang udah ada TSK-nya, udah ada penyalurnya dan yang lain sebagainya, yang SO gitu. Tapi sebelum ke LPK itu kita itu belajar dasar dulu. Hiragana katakana dulu dan yang lain sebagainya. Ya makanya cocok banget nih buat teman-teman yang masih belum kerja ke Jepang dan masih bingung mau gimana mulai dulu, dari mana. Mulai dari daftar online di kelas
NGC ya guys, Ya. seperti itu. Jadi nanti kita selain itu kita akan bantu cerita-cerita di Jepang, akan bantu apa namanya cara ngomong dasar-dasar di Jepang, ya mungkin yang keseharian-keseharian aja lah gitu. Karena kalau udah masuk ke dunia kerja itu beda lagi bahasa-bahasanya, bukan bahasa-bahasa yang apa yang udah ke rumit lah intinya kayak gitu. Tapi disclaimer ya teman-teman, bahwasanya video ini mungkin tidak akan relevan dengan orang-orang yang mungkin udah pengalamannya lebih dari kita. Iya. Udah pisahnya udah tinggi lebih tinggi dari kita. Karena kita juga baru udah ya apa di namanya sini. udah punya pengalaman banyak, udah itu udah ini. Enggak ya, ini kita hanya cerita apa yang pernah kita alamin aja seperti Dan itu. ini yang tanya kan tadi kan orangnya itu kan kayaknya masih awam tentang perjepangan kerja di Jepang kan. Jadi kita jelasin sesuai sama kemampuan kita yang kita tahu dan kita alamin aja guys gitu. Oke guys, mungkin hanya sekian dulu video kali ini ya. Nanti kita akan bahas-bahas lagi sehubungan dengan proses kerja di Jepang dan alur proses kerja ke Jepang. Dan kita juga mungkin bakal ada live streaming. Maka dari itu buat teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe, silakan like, comment, dan subscribe. Subscribe ya guys channel IEK Jack ini. Jadi selain vlog juga, selain happy, selain kita explore keadaan Jepang ini, kita juga akan insya Allah sharing-sharing dan akan bantu-bantu buat yang ingin proses kerja ke Jepang. Ja minasang seigumade mite kurete. Arigatou gozaimashita. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Bye bye.